Ivan di kampus apa? Saya mulai Pak Ivan. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratil kiram, Bapak Ibu kalian yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Ketua LPPM, Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni, MSI, dan seluruh jajarannya. Syukur alhamdulillah pagi ini marilah kita awali dengan mengucapkan banyak-banyak syukur dengan mengucap alhamdulillah karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun dalam kondisi online ya, dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan jalan kepada kita minatul ummati ilan nur, sehingga kita masih tergolong sebagai umatnya yang beragama Islam, umatnya yang bertakwa, dan mudah-mudahan besok kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja pada pagi hari ini panjenengan semua ini dikumpulkan, ya, diundang oleh LPPM ini. Undangannya adalah tujuannya adalah untuk sosialisasi terkait dengan tupoksi dari Bapak Ibu sekalian yang menjadi Kepala Pusat Kajian Penelitian. Dan acara pada pagi hari ini akan dimulai, diawali dengan bacaan suratul Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan sholawat Al-Fatih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus sosialisasi terkait dengan hibah internal dan juga tupoksi dari Kapuska dan juga Kapuspel ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja mari kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita membaca dengan keikhlasan, ya, untuk memperlancar acara pagi hari ini dengan membaca sholawat Al-Fatih dan kemudian dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas saya persilakan.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uli wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Baik, terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus penjelasan tentang hibah internal dan juga tupoksi dari Kapuspel dan juga Kapuska. Kepada Ketua LPPM, Bapak Dr. Muhammad Ifan Ariful Fatoni, MSI, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pusat LPPM yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Yusuf, Bu Yulia, Bu Perin, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini, itu jenengan sebagai Kepala Pusat Kajian Penelitian dan Kepala Pusat Pelaksana Pengabdian Masyarakat. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini acara hari ini itu dalam rangka kita sosialisasi, atau lebih tepatnya kita penyamaan persepsi terkait dengan tupoksi dari Ketua Pusat Kajian maupun Ketua Pusat Pelaksana. Ini langsung saja saya share screen terkait dengan bidang unggulan. Saya jelaskan lagi terkait dengan bidang unggulan penelitian maupun PKM yang berlaku di Wonogiri. Baik Bapak Ibu, sedikit ini saya jelaskan terkait dengan bidang unggulan.
untuk penelitian kita sudah menetapkan beberapa bidang unggulan, ada 8 ya. Jadi energi, kesehatan dan obat-obatan, transportasi, TIK, material maju dan rekayasa keteknikan, pendidikan, ekonomi sosial humaniora dan agama filsafat. Nah, ini sudah kita tetapkan berdasarkan dengan RIRN maupun PRN maupun ARKAN yang kita ambil untuk kemudian kita tetapkan 8 ini. Ini nanti masing-masing dari bidang unggulan ini jenengan yang mengetuai. Jadi nanti ada kesehatan dan obat-obatan misalkan diketuai Bu Ria, kemudian pendidikan Pak Tris dan seterusnya. Dan sesuai dengan SK yang saya share kemarin. Kemudian dari bidang unggulan itu ada beberapa topik riset yang bisa dipilih. Masing-masing ini ada 5. Kemarin di roadmap yang sudah dibuat atau sedang dibuat oleh Prodi itu sudah menetapkan kelompok kajian yang mana di kelompok kajian itu mereka memilih bidang unggulan yang berkaitan gitu ya dengan keilmuan dari kelompok itu. Misalkan di PJKR ada kelompok yang bidang unggulannya kesehatan dan obat-obatan, kemudian milih lagi yang pendidikan. Jadi ada 2 bidang unggulan. Jadi dia masuk ke 2 bidang unggulan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang PKM juga ada di sini enggak lengkap gitu, Bu Ferin. Yang PKM di sini enggak ada ya, yang di share Bu Ferin ini. Oke, di PKM ada 3. Pak Yusuf apa saja kemarin yang PKM? Pemberdayaan berbasis masyarakat, kemudian pemberdayaan berbasis wilayah, dan pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Itu juga ada 3, masing-masing diketuai. Ada Pak Fikri yang kewirausahaan, kemudian yang wilayah, kalau nggak salah Pak Sahri itu, kemudian yang satunya Pak Ipul. Nah, itu sedikit terkait dengan bidang unggulan. Kemudian untuk penelitian ini, nah, untuk penelitian nanti alurnya akan seperti ini. Oke, nanti alur penelitiannya mulai dari peneliti. Peneliti akan membuat draft proposal melalui 5 tahapan yang ada di aplikasi Pintar. Kemudian setelah selesai membuat draft, nanti akan disubmit. Nah, setelah disubmit, nanti akan masuk ke akunnya jenengan sebagai Kapuska dan Kapuspel. Nah, ini nanti tergantung dengan bidang unggulannya. Tergantung bidang unggulan yang dipilih. Misalkan saya membuat proposal bidang unggulannya pendidikan. Setelah saya submit, maka akan masuk ke akunnya Pak Patris. Ya. Nah, yang nanti Pak Sutrisno akan mengevaluasi terkait dengan kesesuaian bidang unggulan dan roadmap. Jadi
dan juga seleksi administrasi. Gitu, nggih. Kalau memungkinkan, nggih. Nah, yang penting di sini adalah kesesuaian dengan roadmap. Nah, kalau sudah sesuai, maka akan diteruskan ke kepala pusat penelitian. Ya, dalam hal ini Pak Denny. Kalau memang belum sesuai, maka bisa dikembalikan lagi ke bentuk draft, ke peneliti. Seperti itu. Jadi tugas jenengan nanti yang pertama, proposal yang masuk itu jenengan setujui. Boleh disetujui atau boleh dikembalikan lagi untuk perbaikan. Kemudian setelah dari Kapuska dan Kapuspel, maka kepala pusat ini juga akan menseleksi administrasi yang mungkin yang kedua kalinya. Nah, kalau sudah oke, maka kepala pusat penelitian akan mendistribusikan proposalnya ke reviewer. Dalam hal ini reviewernya nanti reviewer eksternal yang sudah di-SK-kan. Dari reviewer itu akan dilakukan review terhadap proposal terkait dengan kelayakan proposal itu layak untuk didanai atau tidak. Nah, kalau dirasa proposalnya tidak bisa untuk didanai, maka ditolak. Gitu ya. Tidak, dia langsung selesai. Kemudian kalau didanai, maka lanjut ke kontrak penelitian dengan kepala LPPM. Oke. Nah, di sini setelah kontrak, kemudian lanjut ke SK. Oke, sini. SK penerima pendanaan dan juga pencairan untuk termin 1. Oke, setelah ada pendanaan baru lanjut ke pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian nanti ada laporan kemajuan. Ini harusnya 60% ya. Jadi 60-40. Monitoring catatan harian dan SPTB 60%. Nah, ini nanti juga dilakukan oleh jenengan Kapuska dan Kapuspel untuk menyetujuinya. Kalau tidak disetujui atau dikembalikan, bisa nanti dikembalikan untuk direvisi kembali oleh peneliti. Kalau sudah oke, bisa di accepted. Kemudian kalau sudah laporan kemajuan baru pencairan atau termin tahap 2, 30%. Kemudian pelaksanaan penelitian kembali dan laporan akhir. Nah, berkas laporan akhir yang disubmit kemudian ya harus disetujui oleh Kapuska dan Kapuspel gitu ya, terkait dengan evaluasi catatan harian, SPTB 100% dan luarannya. Oke, kalau sudah disetujui, maka nanti akan ada diseminasi dari hasil penelitian. Nah, di sini akan diadakan insya Allah nanti seminar nasional ya, dan dipresentasikan paralel dari hasil-hasil penelitian internal kita. Kemudian dari situ ada monef, kemudian hasil penelitian selesai. Oke. Jadi intinya tugas dari Kapuska dan Kapuspel itu adalah sebagai saringan pertama gitu nih. Jadi setelah proposal disubmit, baik proposal, laporan kemajuan maupun laporan akhir itu akan diterima oleh Kapuspel untuk disetujui. Jadi seperti itu untuk tupoksinya.
Nah, atau mungkin langsung tanya jawab saja kalau ada yang ditanyakan. Ngoten. Sebelum saya lanjutkan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ivan. Dengar ya suara saya ya? Nggih. Oke, langsung saja. Terima kasih untuk waktunya. Kita kan sebagai kapus K, gitu. Nggih. Kapus K kan tentunya kita akan melihat tergantung sesuai dengan bidang kita masing-masing. Betul. Ya, gitu. Nah, sedangkan apakah seperti ini kan penelitian ya, apakah nanti juga kita dalam hal ini di posisinya berada di pengabdian ya, Nggih. pengabdian, apakah juga akan mengarah ke situ, kan gitu, Nggih. ataukah hanya khusus penelitian sendiri, pengabdian sendiri, ataukah dua-duanya, kan gitu. Kan di sini ada pusat kajian penelitian dan penelitian dan pengabdian, berarti secara tidak langsung kita kerjanya, misal hari ini kan penelitian ya yang diajukan, berarti mau tidak mau kita juga ikut mengoreksi, mengasep terkait penelitian tersebut, kan gitu. Oke. Nah, ataukah hanya dibagi, maksudnya dibagi itu penelitian ini siapa, pengabdian ini siapa, atau mungkin dua-duanya, kan gitu. Gitu, Pak. Nggih. Ini tadi Pak Sari. Nggih. Golek ini Pak Sari. Nggih, Pak Sari matur suwun. Jadi sesuai dengan SK, kalau nanti di penelitian ya dengan khusus penelitian yang bidang unggulannya apa gitu ya. Kalau yang pengabdian ya khusus pengabdian Pak Sari. Jadi jenengan ini belum terlibat untuk yang penelitian ini. Jadi nanti kalau ada hibah pengabdian itu alurnya juga akan sama seperti ini. Ini saya contohkan aja yang penelitian karena yang sedang berlangsung penelitian. Niku Pak Sari. Oke, berarti Pak Ipul, saya dan Pak Fikri belum terlibat, kan, nggih? Nggih, Nggih, belum, siap. belum. Tapi seenggaknya bisa tahu sama, alurnya sama Nggih, dengan siap, penelitian siap. nanti kalau kita adakan hibah pengabdian. Nggih, siap. Nggih. Nanti saya jelaskan di aplikasinya itu saya belum nyeting untuk yang nama-namanya. Mungkin yang lain monggo. Oke, silakan Pak Sutresno. Monggo, yang sudah raise hand. Monggo. Oke, terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala LPPM dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ini bertanya Pak, terkait dengan tugas dari Kapus K, terutama saya di bidang pendidikan. Apakah ada di share, karena berarti kan kami harus belajar dari setiap prodi, roadmap dari masing-masing penelitian, kan begitu. Mungkin nanti bisa di-share roadmap prodi-prodi yang bidang pendidikan misalnya atau keagamaan kepada kami, supaya kami juga tidak salah mengecek dari masing-masing proposal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada ketegasan bagi Bapak Ibu dosen semuanya, karena misalnya nanti kan dikhawatirkan misalnya ada dari prodi lain yang diajak untuk kolaborasi kelompok, tetapi itu tidak masuk di roadmap penelitian beliau begitu. Apakah kemudian akan kami langsung tolak atau pripun? Kan begitu. Dikhawatirkan. Misalnya karena tidak ada teman kelompok gitu, tiba-tiba ada dosen yang diajak oleh prodi lain, padahal itu bukan roadmap di prodinya gitu. Apakah langsung kami kembalikan atau pripun? Mungkin itu Pak Ivan pertanyaan dari saya. Oke, matur suwun Pak Tris. Yang pertama terkait dengan roadmap, memang nanti insya Allah akan kita share
roadmap dari tiap prodi, tapi sepertinya ada beberapa prodi memang masih belum mengumpulkan. Oke. Jadi masih kami tunggu memang beberapa yang belum itu. Kalau sudah nanti akan kita share. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kesesuaian dengan roadmap itu sebenarnya bisa salah satu dari peneliti gitu nggih. Jadi kalau misalkan disesuaikan dengan ketuanya ya monggo itu dikatakan sudah sesuai nggih. Walaupun nanti anggotanya sebagai ini sih, sebagai apa, mitra sebagai pendukung untuk penelitian itu. Jadi tidak harus roadmap-nya itu sesuai dengan semua peneliti gitu nggih. Paling enggak ada salah satu yang sesuai. Nah, untuk yang anggota itu karena sistemnya aplikasinya sudah menyeleksi, pasti dia sudah sesuai dengan BU, bidang unggulan. Jika nanti penelitiannya bidangnya pendidikan, maka anggotanya itu juga bidangnya seperti itu Pak Tris. Jadi untuk yang awal-awal ini kita masih menyesuaikan itu. Jadi mungkin baru kita biasakan mulai sekarang. Jadi kalau seleksi yang sekarang awal-awal ini ya nggak usah begitu ini sih. Maksudnya nggak usah begitu ketat gitu. Jadi asal dia sesuai BU, kemudian ada kesesuaian dengan roadmap. Karena di proposal nanti kan juga harus dicantumkan roadmap sebenarnya. Di template-nya itu kan harus ada roadmap prodi, kemudian disesuaikan dengan roadmap penelitinya. Nah, bisa dilihat dari itu saja juga bisa. Ngoten Pak Tris. Oke, Pak Ivan, siap. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Tris. Selanjutnya ini saya persilakan Pak Okta. Halo Pak Okta. Pak Okta, ada yang ingin ditanyakan? Kelihatannya kok ada. Monggo. Sebenarnya pertanyaan saya juga sama dengan Pak Tris sih, terkait BU itu kan kita belum punya panduan ya Bapak. Mohon maaf, kita masih bingung antara yang prodi satu dengan prodi yang lain. Nanti mohon Pak untuk di-share terkait itu biar kita bisa mengevaluasinya juga enak itu Pak, ada pedomannya. Jika nanti kita kembalikan atau ada revisi itu kita sesuai. Oh ternyata ini ada miss di bagian ini, tolong diperbaiki seperti itu juga. Dan karena kita juga masih bingung masalah itunya. Mungkin sama pertanyaannya sama Pak Tris. Iya Pak Okta. Nanti akan kita share untuk roadmap dari setiap prodi. Langsung saya lanjutkan dulu nggih. Yang berikutnya ini terkait dengan substansi dari proposal. Bapak Ibu, jadi ini template dari proposalnya. Dengan nanti saat lihat proposal dari dosen-dosen, Pak Ivan mungkin agak bisa diperbesar Pak itu Pak. Oke. Coba disesuaikan proposal dosennya itu dengan ketentuan yang ada di sini. Misalkan di ringkasan ini harus maksimal 500, kemudian harus mencantumkan luaran serta TKT penelitian. Nah, nanti jenengan bisa mengingatkan jika belum ada luaran maupun TKP, biasanya yang kelewatan itu. Kemudian latar belakang yang sering kelewatan di sini harus mencantumkan roadmap. Sebenarnya di proposalnya juga diminta roadmap di prodi maupun di masing-masing peneliti. Seperti itu.
Kemudian di metode saya rasa nggak ada masalah. Oke. Jadi tolong juga dikawal untuk penulisan ini, proposalnya. Oke. Nah ini kemudian di SK ini, SK struktur pusat kajian penelitian, ini SK yang lengkap. Jadi bidang unggulannya, ketuanya siapa, kemudian anggota-anggotanya ini. Nah ini anggota jenengan dari kelompok kajian. Yang dari matematika siapa, PJKR siapa, itu bisa dilihat di SK ini. Dan seterusnya. Ini nanti akan kita share. Oke. Kemudian saya akan coba ini terkait dengan aplikasinya. Nanti ini akan saya setting dulu. Atau saya jelaskan ya. Nanti penelitian yang masuk, kalau kita sudah submit, misalkan saya submit dulu. Di sini BU-nya yang saya pilih adalah BU pendidikan. Ini ya, BU pendidikan. Berarti proposal ini nanti setelah saya submit akan masuk di akunnya Pak Tris. Submit. Oke. Nah, nanti Pak Tris di menu atas ini ada pusat kajian penelitian. Ini ya. Nah, di sini ada jumlah proposal yang masuk, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Jadi ini proposal yang BU-nya pendidikan. Nah, ini akan muncul di Pak Tris nanti. Nah, ini bisa dikembalikan. Misalkan ini saya kembalikan dulu. Bisa komentar, wajib diberikan komentar Bapak Ibu nggih. Misalkan perbaiki roadmap. Nah, ini saya simpan. Oke. Sudah hilang, maka dia akan kembali ke bentuk graf di saya. Kemudian ada komentar dari pusat kajian untuk memperbaiki roadmap. Oke. Misal sudah diperbaiki, disubmit lagi, masuk lagi ke pusat kajian sini. Nah, di sini kalau sudah diperbaiki, ini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu berkasnya. Jadi silakan dicek. Oh, ini download. Bapak Ibu kalau mengaktifkan IDM dia langsung download. Tapi kalau tidak ada IDM-nya dia bisa langsung terbuka di tab baru. Misalkan ini saya buka. Nah, ini bisa dicek proposalnya. Kalau sudah oke, oh ya, ini jenengan juga bisa langsung menghubungi. Misalkan sebelum dikembalikan, jenengan ingin menghubungi orangnya, gitu ya. Jadi ini bisa diklik WA, langsung minta diperbaiki. Buka WA ini langsung bisa di chatting orangnya. Nah, jadi sebelum dikembalikan. Karena kalau sudah dikembalikan, ini sudah hilang dari sini. Kalau sudah oke, bisa diterima.
Misalkan proposal. Oke. Oke, ini yang sudah diterima tampilannya seperti ini. Jadi ini nanti akan masuk ke pusat penelitian, pusat penelitian. Jadi tugas jenengan sudah selesai di sini. Oke, seperti itu. Nanti ini tampilan di pusat penelitian yang sudah disubmit semuanya ini ada 9. Kemudian yang sudah disetujui oleh pusat kajian penelitian ini 1. Yang tadi. Yang ini. Oke, jadi seperti itu untuk di aplikasinya. Mungkin itu kalau ada yang ditanyakan, monggo. Chat. Lanjut. Ini ada pertanyaan Pak Tris, untuk kelompok kajian bidang pendidikan yang masuk ke saya berarti FKIP dan FT. Tolong diulang dari awal. Sebentar. Belum tentu Pak Tris, jadi nanti yang dia memilih atau membuat proposal dengan BU pendidikan, ya masuknya di jenengan. Dia waktu memilih di sini, usulan baru. Ya. Walaupun misalkan di fakultas FST misalkan, Saintek, tapi di situ juga ada BU pendidikan. Ya nanti masuknya ke Pak Tris. Misalkan di kelompoknya Pak Irsad, itu juga dia memilih pendidikan. Kalau misalkan proposalnya berkaitan dengan pendidikan, BU pendidikan, dipilih di sini, maka masuknya juga di Pak Tris. Jadi tidak berdasarkan FKIP atau FT. Menambahkan saja ini untuk jawaban Pak Tris ini dari pertanyaannya Pak Tris. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan apa BU-nya Pak ya. Terkait dengan kelompoknya ini apakah dari FKIP dan terbiasa saja apa enggak. Nah, ini kalau saya lihat ada banyak Pak. Jadi ada banyak, bahkan termasuk nanti paskanya juga ikut Pak. Jadi ada MHES, kemudian MPAI, dan juga farmasi juga. Ada juga yang BSA juga Pak nanti. Ini yang ikut sama Pak Tris ini. Pendidikan memang paling banyak. Semangat Pak Tris ya. Boleh tanya? Enggak. Loh, saya kira memberi semangat. Oh ya, kalau itu pasti. Kalau satu kelompok ya Pak, itu kan pasti kalau terkait BU itu kita settingannya sudah langsung by system ya. Kalau tidak satu BU, tidak satu kelompok. Namun kalau seandainya satu proposal itu, apakah memang harus satu roadmap atau roadmapnya harus beririsan atau bisa satu kelompok itu misal saya sama Pak Ivan. Nah, ketika jenengan jadi ketuanya, maka saya mengikuti roadmap-nya Pak Ivan saja gitu dan mengesampingkan roadmap saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan kita dalam proposal penelitian ini kan dikejar waktu. Adakah deadline pengkoreksian bagi Kapuska ini atau mboten kayak gitu? Oke. Terus sih Pak. Terima kasih Bu Yul. Untuk yang pertama benar, jadi bisa ngikut salah satu. Misalkan Bu Yulia ikut penelitian saya, memakai roadmap saya ya, nanti acuannya ya roadmap dari saya. Jadi tidak semuanya bisa masuk
roadmap-nya gitu ya, di semua anggota. Jadi salah satu aja nggak apa-apa. Untuk yang kedua terkait dengan deadline, ini kan kita deadline pengumpulan proposalnya di 31 Januari terakhir, jadi tinggal 3 hari. Nah, itu silakan mulai sekarang bisa diseleksi atau dicek ya. Proposal-proposal yang sudah di accepted bisa diproses. Kita mungkin kasih waktu setelah tanggal 31 itu 2 hari saja nggih. Karena nanti kan harus kita review juga. Maksimal tanggal 2 itu sudah selesai. Disetujui oleh Kepala Pusat Penelitian. Kita sepakati gitu aja nggih. Berarti kalau nanti kayak ada revisi atau Kapska ingin mengkonfirmasi, berarti itu sebelum di tanggal 2 itu ya, tanggal 2 sudah fix pekerjaan selesai. Oke, kalau bisa ya sebelum ya antara rentang pengumpulan proposal ini sampai 31. Oke, siap. Ini ada pertanyaan Pak Irsyad. Misal penelitian bidang transportasi dan saya ketua bidang transportasi, jadi saya approve proposal saya sendiri. Oke, jadi Pak Irsyad yang nge-approve punya jenengan sendiri. Itu Pak Irsyad, di Pak Irsyad. Privilege-nya Kapuska gitu ya, Pak. Monggo, yang lain. Ini sambil saya setting ya. Tadi kayaknya Pak Agus angkat tangan. Oh, monggo Pak Agus. Ya, baik Pak Ivan. Yang saya tanyakan sebenarnya sudah ditanyakan sama Pak Irsyad ya tadi. Dan tambahannya Pak, ketika kita tidak ada yang direview misalkan, tidak ada proposal yang masuk di bidang kita, berarti kita ya hanya tidak melakukan apa-apa ya Pak ya. Oke. Karena untuk rekayasa keteknikan itu kelihatannya hanya di teknik saja. Hanya di TM. Oke Pak, benar. Jadi yang jenengan lakukan itu hanya dengan proposal-proposal yang sesuai dengan BU-nya, yang masuk sesuai dengan BU. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada yang dilakukan. Gitu. Tapi itu nanti juga akan jadi evaluasi di tahun 2025. Jadi apakah BU-nya ini tetap dipertahankan ini atau nanti ada perubahan BU itu nanti kita evaluasi lagi di 2025 gitu. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Jadi nanti kalau penelitian kita sendiri, teknik mesin, rekayasa keteknikan, kita approve sendiri, kemudian kita setujui sendiri seperti itu, terus kita ajukan sendiri gitu ya Pak. Oke, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Monggo yang lain, kalau ada lagi. Mau izin bertanya Pak Ivan? Oke, Bu Ririn, monggo. Bukan Bu Ririn, Pak. Bu Ria. Ya. Iya. Ini nanti di akhir tidak ada bentuk seperti pelaporan pertanggungjawaban kepada LPPM ya Pak Ivan dari Kapuska. Betul. Jadi tugasnya hanya mengapprove saja. Oke, siap Pak Ivan, terima kasih.
Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin sekiranya untuk ditanyakan? Pak Ari ada di chat kayaknya. Pak Ari, dari chatnya Pak Ari ini, beliau menanyakan, karena beliaunya ini baru sampai kampus ini, minta tolong untuk dijelaskan dari awal. Nah ini nanti, ya ini nanti akan disampaikan, kalau ada yang kiranya nanti dari Bapak atau Ibu yang kebetulan mungkin masih perjalanan atau apa, belum bisa menyimak 100%, bisa nanti menghubungi Bu Mahruzah Yulia untuk lebih jelasnya. Nanti kita share rekamannya juga. Saan Pak Yusuf. Ini Selanjutnya ini ada Pak Okta. Monggo Pak Okta. Terima kasih Pak Yusuf. Izin bertanya Pak Ivan. Mohon maaf, kan gini Pak, saya kan di Muskanya bidang teknologi informasi gitu Pak. Apakah karena saya belum dapat juga masalah terkait prodi-prodi lain yang mengambil BU tersebut, seandainya kalau ada prodi lain yang mengambil teknologi informasi, nanti apakah saya boleh berkomunikasi dengan ketuanya atau gimana ya Pak? Soalnya kadang-kadang pengen persamaan persepsi dulu sih Pak terkait teknologi yang seperti apa yang akan dikembangkan di prodinya gitu Pak. Masalahnya takutnya ketika nanti sesuai standarnya teknik informatika di prodi tersebut ternyata nggak sampai batasnya ya sampai seperti teknik informatika seperti itu Pak. Jadi nanti saya juga minta share kepala pusat bagian teknologi informasi di prodi masing-masing juga. Biasanya komunikasinya ini teknologinya ke arah kemana dan seperti apa seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sih. Emang boleh monggo. Nanti misalnya jenengan mau konsultasi dengan ketua penelitinya ya nggak apa-apa, dihubungi saja. Di sini juga sudah disiapkan WA, kalau misalkan ingin menghubungi langsung dengan WA web itu juga bisa. Ngonten Pak Okta. Terima kasih Bapak, karena kan teknologi sekarang sudah menjadi hal yang lumrah dan skopnya juga sangat lebar gitu Bapak. Takutnya nanti nggak sesuai, ya disesuaikan. Saya juga ikut nanti akan menyesuaikan dengan si ketua itu arahnya dari teknologinya dari ke arah mana. Takutnya ya itu nggak match. Saya sebagai orang teknik, karena teman-teman yang lain di bagian pendidikan mungkin teknologinya cukup seperti ini, seperti itu Bapak. Nanti tak coba berkomunikasi. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Okta. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tanya lagi boleh ya? Ini kan termasuk ini apa namanya seleksi awal gitu atau seleksi administratif. Berarti nanti untuk semua peneliti apa namanya proposal penelitian itu masih ada tahap penyeleksian selanjutnya ya. Ini kemarin yang untuk kompetitif juga bergantung dari Kapuska juga penseleksian administratifnya. Jadi seleksi awal memang dari Kapuska, cuman sifatnya itu membantu peneliti gitu ya. Jadi kalau ada yang belum sesuai, silakan dikembalikan lagi ke peneliti, dikomunikasikan apa yang kurang. Gitu. Kalau sudah sesuai ya disetujui. Bapak Ibu monggo absen di link ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini di grup sudah kami bagikan terkait dengan SK, baik itu Kapuska dan juga Kapuspel. Nanti silahkan panjenengan pelajari, panjenengan lihat. Ini berkaitan dengan
BU yang masuk di di panjenengan semuanya ini. Oke, selanjutnya saya persilakan lagi kalau memang masih ada pertanyaan. Bu Ririn, Pak Fikri, apakah masih ada? Masih. Nanti kalau sudah tugasnya mohon Pak Yusuf. Oh gitu. Masih penelitian toh. Oke. Nanti bertanya kalau sudah mulai bingung saja Pak Ivan, kalau belum bingung. Oke, biasanya memang begitu. Kalau sudah bingung nanti baru bertanya. Kalau sudah mepet awal belum. itu bisa tanya dulu. Oke, baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, monggo Pak Ivan, ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, mungkin setelah ini, hari ini juga kita akan men-setting di aplikasinya. Nanti jenengan silakan mulai hari ini bisa bekerja menyeleksi proposal yang sudah masuk. Kalau yang sudah sesuai, segera disetujui. Sampun Pak Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPPM. Terima kasih juga kepada Pak Ivan yang sudah memberikan arahan dan juga penjelasan terkait dengan tupoksi Kapuska dan juga Kapuspel. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara kami tutup, maka saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membuka acara dari awal sampai akhir ini ada kiranya perkataan ataupun penyebutan nama yang kiranya kurang pas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم اللدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأنت يافي وترزقني وتمام رحمتي وتمام رضواني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها
وارزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan bagi yang ingin meninggalkan Zoom, kami persilahkan. Lo kasih kerasan itu